Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati Dwi Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Hamzah Waji tahun 2021. Saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran saya UKIN Uji Kinerja pada materi kelas 6, tema 5, subtema 3, pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Baiklah anak-anak, seperti biasa sebelum pelajaran dimulai, ayo dipimpin dulu ketua kelasnya. Kita berdiri. Pada guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak, ibu absen dulu ya. Hari ini masuk semua ya anak. Pintar, mulai berguru, rajin ya. Anak-anak, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa belajar hari ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Meskipun dengan tatap muka terbatas, tapi kita harus bersyukur kita sudah bisa belajar bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak harus selalu bersyukur. Diberi kesehatan harus bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan itu ya merupakan penerapan nilai Pancasila. Sila berapa anak-anak? Iya, coba sebutkan apa sila ke-1? Ayo. Kalian sudah tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita. Ya, ibaratkan mau membuat rumah harus ada dasarnya, harus ada fondasinya. Jika tidak ada dasarnya, rumahnya bisa roboh. Sama dengan suatu negara, ya. Negara harus ada dasarnya. Dasar negara kita adalah Pancasila. Jika kita selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi bangsa yang kokoh. Ya, kita akan selalu bisa mempertahankan kemerdekaan. Terus jangan lupa itu ya anak-anak. Menerapkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar ini pada pembelajaran sebelumnya. Apa itu anak-anak? Magnet. Ya, ibu membawa magnet. Ya, ini isinya. Nah, ini magnet kecil, magnet tabung ya. Ini juga magnet. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu apa
ya yang menggunakan magnet. Nah, ini mainan yang menggunakan magnet ya. Biasanya anak perempuan maupun anak laki-laki itu suka mainan seperti ini. Mainan apa ya anak-anak? Masih ingat ini mainan apa? Papan ajaib. Iya, papan ajaib ini adalah mainan yang menggunakan magnet. Ya, magnet adalah benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya. Alat tulisnya kan logam. Ketika anak, ya kita bisa loh membuat magnet. Mau tidak belajar membuat magnet? Mau ya. Materi kita hari ini adalah cara membuat magnet. Materi kita hari ini adalah cara membuat magnet dan langkah-langkah pengisian formulir pengiriman barang. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ayo tepuk semangat. Ya, berlanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam membuat magnet. Siswa dapat, anak-anak, tadi Bu Guru bilang ya, kita bisa loh membuat magnet. Cara membuat magnet. Nah, anak-anak, cara membuat magnet itu ada 3 cara ya, tetapi Bu Guru tidak mau menyebutkan dulu cara-caranya apa saja. Bu Guru ingin anak-anak mengamati gambar, mengamati video terlebih dahulu, kemudian menginformasikan kepada Bu Guru. Bisa anak-anak? Bisa. Bu Guru ingin kalian berpikir ya. Tepuk semangat anak-anak, perhatikan ini. Lihatlah pada gambar, mengapa paku kecil bisa menempel pada paku besar? Perhatikan dulu. Padahal paku besar itu bukanlah magnet. Jika magnet sudah jelas, paku dapat menempel seperti ini. Sedangkan kalau paku besar itu apa bisa paku kecil menempel? Tidak, karena paku besar bukanlah magnet. Anak-anak, paku besar itu adalah besi. Ya. Benda yang bisa dijadikan magnet adalah benda ferromagnetik. Kalian sudah tahu, sudah pernah belajar, benda ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti besi, baja, nikel, kobalt. Tapi di sini Bu Guru hanya membawa bahan yang terbuat dari besi. Ya, karena ini yang mudah. Sekarang perhatikan. Berarti kalau paku besar bisa menarik paku kecil, artinya paku besar itu sudah mempunyai sifat magnet. Sudah menjadi magnet. Kira-kira cara apa ya yang dilakukan? Coba diamati gambarnya. Cara apa ya? Bagaimana? Menggosokkan magnet. Menggosokkan magnet terhadap paku besar. Oke, sekarang kita simak videonya, kita cocokkan pendapat anak-anak setelah mengamati gambar dengan setelah mengamati video. Siap anak-anak? Siap. Saat mengamati video, tertib ya, jadilah anak yang tertib, tidak main-main, pintar muridnya Bu Guru. Saat proses pembelajaran, Bu Guru selalu menilai keaktifan anak-anak. Lanjut ya. Perhatikan gambar atau video berikut ini agar kita mengetahui bagaimana sih cara membuat magnet. Yang pertama-tama kita siapkan dulu magnetnya, kemudian ada paku besar dan ada paku kecil. Nah, caranya sangat mudah sekali. Yang pertama, silakan kalian gosok magnet pada paku besar. Tapi ingat, dalam
menggosok di paku besar tersebut harus satu arah. Kalian pasti sudah mendapatkan informasinya. Sekarang guru mau bertanya, cara pertama tadi membuat magnet dengan cara apa, anak-anak? Iya, pintar, dengan cara menggosok berulang-ulang searah ya. Seperti ini. Perhatikan. Ini paku kecil ya. Ini paku besar ya. Sekarang akan ibu gosok dengan magnet. Masih ingat bahwa letak magnet yang paling kuat adalah kutub-kutubnya. Tetapi jika kesulitan, boleh menggunakan titik lainnya. Saat menggosok harus perlahan. Seperti ini, ditekan searah. Perhatikan, mudah sekali. Sabar, harus pelan, searah. Ini caranya. Ya, kelompok magnet, lihat. Begini ya. Nah, kelompok baja. Nih, searahnya menggosok. Kekuatan magnet yang didapatkan akan semakin kuat. Kita coba sekarang. Nah, anak-anak, bisa menarik paku lagi tidak? Bisa. Ayo, tepuk dulu, tangan dulu. Cara membuat magnet dengan cara menggosok, ya. Nah, kekuatan magnet yang ada di sini mengalir pada besi ini, sehingga besi ini memiliki kekuatan magnet menjadi magnet. Tapi hanya magnet sementara, tidak permanen, tidak selamanya. Kalau ini kan sampai kapanpun magnet ya, karena ini memang magnet. Kalian bisa membuat magnet dengan cara menggosok, itu hanya sementara. Ini kalau didiamkan beberapa lama, kekuatan magnetnya hilang. Ya, baiklah. Cara yang pertama adalah dengan cara menggosok. Sekarang perhatikan, ini cara yang kedua. Kalian amati dulu gambarnya. Besi menarik paku menempel pada besi. Di atasnya adalah gambar magnet. Mengapa paku kecil dapat menempel pada besi? Ayo berpikir. Karena besinya juga dengan magnet, Bu. Baiklah, kita buktikan. Kita lihat video lagi. Kalian sudah mendapatkan informasi lagi. Cara kedua membuat magnet dengan cara apa, anak-anak? Menggunakan besi yang magnet, Bu. Iya, mendekatkan besi dengan magnet. Disebut cara apa itu? Induksi. Induksi, ya. Coba guru praktekkan ya. Perhatikan. Ini besi, paku besar itu besi, ini magnet. Ya, boleh. Nih perhatikan, yang kuat itu ujung-ujungnya, tetapi menggunakan titik lainnya tidak apa-apa. Nah, lihat, perhatikan ini paku kecil yang tadi, ya. Bu guru akan membuat magnet dengan cara induksi, yaitu mendekatkan magnet dengan paku besar. Paku besar ini besi, ya. Nah, anak-anak, tadi di video sudah dijelaskan bahwa di daerah sekitar magnet, ya, medan magnet ini memiliki kekuatan magnet, ya. Semua benda yang ada di daerah sekitar magnet itu akan dipengaruhi oleh magnet tersebut, sehingga kekuatan magnet, ya, mengalir ke besi ini. Kita praktekkan, perhatikan. Kita dekatkan seperti ini. Tidak menyentuh, hanya didekatkan. Perhatikan. Nah, wow. Perhatikan anak-anak. Dapat mengatakan
Kira-kira kenapa? Karena ada baterainya. Oke, kita lihat videonya. Kita buktikan jawabanmu. Siapa anak-anak? Semangat! Kelas 6 oleh siapa? Iya. Nah, tiga. Sudah mendapatkan informasi lagi. Cara ketiga cara apa, Nana? Iya, dengan cara elektromagnetik, ya, mengalirkan arus listrik pada paku besar, sehingga paku besar memiliki kekuatan magnet, dan paku besar yang sudah memiliki kekuatan magnet dapat menarik paku kecil. Nah, perhatikan yang melilitkannya. Tadi di video sudah jelas ya, seperti ini. Nah, harus rapat anak, harus rapat. Semakin rapat, semakin bagus, semakin kuat kekuatan magnetnya. Nah, ya sudah seperti ini. Gambar baterainya. Ya. Kita letakkan ujung-ujung kawatnya pada kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Nah, ini. Nah, kita coba dekatkan pada paku. Nah, anak-anak dapat menarik paku kecil apa tidak? Dapat, karena paku besar sudah menjadi magnet, sudah memiliki kekuatan magnet, ya. Ini namanya cara elektromagnetik, ya, memberi aliran listrik terhadap paku besar sehingga menghasilkan kekuatan magnet. Dari sini apakah ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada, sudah paham. Ayo sebutkan tadi 3 cara membuat magnet. Apa saja yang pertama? Elektromagnetik pintar. Karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas pada kalian LKPD 1, ya.
hasil laporan percobaan membuat magnet dengan cara menggosok. Kelompok magnet 5 kali gosokan tidak ada apa yang nempel. 15 kali gosokan 9. 30 kali gosokan. Tepuk tangan anak-anak buat sekarang kelompok besi. Nah, ayo perhatikan anak-anak. Mas Ahlan pinter ya, bagus, tertib. Ini hasil dari kelompok besi. Coba dibacakan jumlah paku yang menempel dengan jarak 6 cm berapa? 2 paku. Terus 4 cm? 4 paku yang nyaring ya. Lanjut. Dengan jarak 2 cm berapa paku? 6 paku. 1 cm? 10 paku. Kesimpulannya? Yang nyaring. Semakin dekat, maka semakin dekat magnet, maka semakin banyak mendapat waktu. Oh gitu, pinter ya. Semakin dekat magnetnya ya, semakin banyak menempel pakunya. Berarti kekuatan magnetnya semakin kelompok baja. Bagus ya. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi, cara menggosok ya, cara induksi, cara elektromagnetik itu adalah 3 cara untuk membuat magnet. Semakin banyak menggosok, semakin kuat sifat magnet yang didapat. Terus tadi, semakin dekat jarak magnet dan besi, semakin kuat juga sifat magnet yang didapat. Ya, semakin banyak lilitan, semakin kuat juga sifat magnet yang didapat. Tidak ada pertanyaan? Bentar. Nah, anak-anak perhatikan ini. Saat Bu Guru membeli mainan magnet, tangan dilipat. Iya, bagus. Tangan dilipat. Bisa. Saat Bu Guru membeli mainan magnet ini, penjualnya sangat sibuk anak-anak. Karena yang membeli tidak hanya yang langsung datang pada tokonya. Ya, yang membeli mainan ini banyak yang orang dari luar wilayah di situ. Ada orang luar kota, orang Surabaya, ada orang Kalimantan. Karena apa? Toko di sana menjual mainan dengan harga murah dan kualitasnya bagus. Berarti penjualnya itu harus melakukan pengiriman barang. Waktu Bu Guru ke sana, penjualnya sangat sibuk mengisi formulir pengiriman barang anak-anak. Ya, nah untuk melakukan pengiriman barang, ya tidak harus menjadi dijual. Kamu juga bisa. Misalnya kamu ingin memberi kado kepada saudaramu, mengirim barang, bisa. Yaitu harus bisa mengisi formulir pengiriman barang. Ya. Sekarang kita akan belajar langkah-langkah mengisi formulir pengiriman barang. Kelas 6, muridnya siapa? Pintar. Ini contoh formulir pengiriman barang anak-anak.
formulir pengiriman barang. Kenapa? Supaya barangnya sampai pada tujuan. Biar lebih memahami, kalian amati video ini dengan baik, ya. Perdagangan di pasar bebas MEA akan meningkatkan arus barang dan jasa. Tanpa dikait bahwa banyak usaha kecil dan menengah itu mengirim barang-barang mereka kepada konsumen itu menggunakan jasa kurir pengiriman. Nah, sebelum barang dikirim kepada konsumen, biasanya penjual akan mengisi formulir. Apa saja bagian-bagian penting dalam proses pengiriman barang anak-anak? Identitas pengirim barang, ya, kode pos dan nomor telepon. Pada identitas itu ada nama dan alamat. Kalau tidak ada nama dan alamat yang jelas, siapa penerima, apakah barang bisa sampai, anak-anak? Tidak bisa. Kode pos itu penting karena itu bisa mengetahui letak wilayahnya di mana. Kode pos pada wilayah itu berbeda-beda. Nomor telepon itu untuk memudahkan kurirnya juga. Kalau bingung ini alamatnya di mana, ya, di telepon penerimanya. Nomor telepon pengirim barang juga harus disertakan karena takut barangnya tidak sesuai sama penerima. Ya, jadi penerima bisa menelpon si pengirim. Ada pertanyaan tentang bagian-bagian penting dalam formulir pengiriman barang, anak-anak? Tidak ada. Sekarang kita akan belajar, ya, langkah-langkah mengisi formulir pengiriman barang, ya. Nah, ini Ibu ada contoh formulir pengiriman barang yang sudah ada isinya. Nih, kelompok magnet, kelompok besi, kelompok baja. Nah, perhatikan, ya. Ya, dilihat, perhatikan, anak-anak. Sambil melihat itu, kita lihat layar proyektor. Data penerima. Isilah data penerima dengan huruf besar. Di situ sudah huruf besar semua. Isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Nama akhir juga dengan jelas dan benar. Isilah alamat lengkap penerima. Nama jalan, nomor rumah, RT RW, kelurahan, dan kecamatan. Isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili, provinsi, kode pos, dan nomor telepon penerima diisi dengan jelas. Coba dilihat contohnya. Perhatikan. Ya, paham, anak-anak? Paham. Ini ada pertanyaan? Nama awal, nama akhir jelas tidak? Seperti kode pos, terus nomor telepon kan jelas, ya. Kalau nama awal, misalnya Ayunda Lestari, nama awalnya Ayunda, nama akhirnya Lestari. Namanya Muhammad Ahlan, nama awalnya Muhammad, nama akhirnya Ahlan. Kalau ada 3 kata, Bu, misalnya Muhammad Ahlan Sugianto, berarti yang pertama Muhammad Ahlan, yang nama akhir Sugianto. Kalau namanya panjang seperti Bu Guru, Indrawati Dwi Astuti, nama awal Indrawati, nama akhir Dwi Astuti. Ya. Kode posnya kita itu 68195. Kode pos kita. Kalau kalian ingin tahu kode pos atau alamat yang mau kalian kirimi barang, kalian bisa tanya. Adek, aku mau ngirim kado buat adek, tulis alamat rumahnya, ya. Jadi kalian tinggal menyalin ke formulir. Ada pertanyaan, anak-anak? Kalau alamat, Ibu rasa kalian sudah jago, ya. Kalau cuma tulis alamat, identitas kelas 6. Perhatikan. Anak-anak, formulir tersebut hanya
membagikan RKPD 2 ya. Kalian akan mengisi formulir pengiriman barang. Nah, nih, data penerima. Kalian akan mengirim barang ke rumah saudara kalian. Nama saudara kalian adalah Siti Badriah dan beralamat di Jalan Musa 110, Desa Belimbing, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 13562. Nomor telepon 081334256444. Itu data penerimanya. Data pengirimnya namanya anak-anak ya, bisa? Bisa, pintar. Baiklah, mulai dari sekarang. Ya. Kerjasama yang baik, itu nilai keaktifan bagus. Nah, anak-anak, siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok mana yang mau presentasikan? Kelompok besi ya juga. Ayo kelompok besi. Data penerima baca. Nama awal. Nama awal. Sudah kelompok besi. Perhatikan, bagus ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak? Ada, pintar. Sekarang ya, pembelajaran hari ini kalian sudah mendapatkan banyak sekali ilmu. Sekarang saatnya membuat kesimpulan. Ayo, apa kesimpulan pembelajaran hari ini anak? Cara membuat yang emosi dan energi. Ya, terus Dan juga cara membuat pengiriman. pengiriman barang. Iya, pintar. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah cara membuat magnet ada 3 cara, yaitu menggosok, Isi dan elektromagnetik. Ya, bagian-bagian penting dalam formulir pengiriman barang adalah identitas penerima dan pengirim, nomor telepon, kode pos. Ya, kalian juga sudah bisa mengisi formulir pengiriman barang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu berikan evaluasi. Ya, kalian harus bekerja mandiri. Tidak boleh bekerja sama. Sudah, wah, hebat sekali menyelesaikan. Coba lihat menyelesaikan. Sudah selesai menyelesaikan. Wah, good. Pintar, bagus. Sudah juga. Sudah juga. Bagus, pintar. Ya, bagus. Mungkin masih mau diteliti? Sudah yakin? Sudah diteliti? Oh, sudah diteliti. Bagus. Wah, hasil evaluasinya sangat bagus sekali ya anak. Sudah terisi semua, bagus. Ya, di sini ada soal yang sulit ya. Ada soal yang sedang, ada soal yang mudah. Habis sama kelas 6. Hebat gurunya guru. Ya, anak-anak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, sekian pembelajaran hari ini. Ya, ingat, patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan baik. Ya, bisa ya anak? Bisa. Patuhi orang tua. Ingat itu. Selalu bersyukur. Jadilah anak yang baik.